Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Kepada yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, ketua Majelis Syura Masjid Baitur Rahman Wanayasa beserta takmir jajarannya, kepada yang saya hormati Ketua PCM beserta jajarannya, kepada yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya yang telah menyiapkan tabligh akbar ini dengan luar biasa, kepada yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, beserta mbak-mbak, mas-mas, adik-adikku semuanya, yang semoga yang hadir Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, berikan istiqomah, dan yang paling penting niku husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita semuanya. Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Di antara nikmat-nikmat yang harus kita syukuri Bapak Ibu semuanya, yang sering disebutkan nikmat iman Islam niku iya. Di antara nikmat yang sering disebutkan para khotib, para dai, nikmat kesehatan itu iya, nikmat kesempatan iya. Tetapi ada nikmat yang lain Bapak Ibu, yang nikmat ini nikmat agung, tidak bisa ditukar dengan harta sebesar apapun. Mboten saged. Nikmat ini tidak bisa ditukar dengan emas. Seandainya orang itu punya emas sebesar bumi, tidak bisa menukar nikmat ini. Nikmat napa niku? Iman Islam niku pun biasa Bapak Ibu, sering disebutkan. Iya, ada di surat Al-Maidah ayat 36, juz 6 posisi sebelah kanan baris paling bawah. Betul. Tetapi yang saya maksud bukan nikmat iman Islam. Ada nikmat yang lain yang seandainya ditukar dengan bumi seisinya tidak bisa membeli nikmat ini. Nikmat napa niku? Nikmat persaudaraan. Nikmat direkatkan hati ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala yang merekatkan hati mereka. Jadi dulu kaum Ansor, Bapak Ibu, di Madinah itu ada dua suku. Ayat ini turun berkenaan dengan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan Ansor, dan dipersatukannya kaum Ansor yang di Madinah itu suku aslinya ada dua, Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj. Kalau suku asli Australia napa? Aborigin.
Suku asli Amerika napa? Indian. Suku asli Indonesia napa? Ngaku-ngaku to. Coba dideleng. Suku asli Indonesia napa? Mesti wong Jawa. Padahal Jawa itu masih dibagi lagi nggih, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, suku asli Madinah niku Aus kali Khazraj. Niki sering bertikai perang. Tidak pernah damai. Perang kesukuan. Damai, perang malih. Damai, perang malih. Terus seperti itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau persaudarakan Aus dengan Khazraj dengan sebutan kaum Ansor. Ansor. Kemudian yang asli Mekah hijrah ke Madinah dinamakan kaum Muhajirin. Dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ini di dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Tidak pernah lagi ada pertikaian sampai sekarang. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Anfal ayat 63. Allah yang merekatkan hati mereka Muhammad. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Seandainya engkau meninfakkan harta bumi seisinya, maka saya katakan emas sebesar bumi. Ada yang punya harta emas sebesar bumi? Mboten global loh. Global cilik. Emas sebesar gunung saja enggak ada yang punya. Sinten engkang paling sugih sakniki? Sak donya, Pak. Yang punya Tesla. Adik-adik sinten adik-adik? Elon Musk. Itu enggak punya emas sebesar gunung, apalagi emas sebesar bumi. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Seandainya engkau Muhammad menginfakkan harta bumi seisinya, ma allafta baina qulubihim. Kamu enggak bisa merekatkan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Allah yang merekatkan hati mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah persaudarakan kita. Allah pertemukan kita di dalam ukhuwah Islamiyah. InsyaAllah majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak perlu memperkenalkan nggih. Sampun kenal temriko dan nami kula Haris Tahirul Rahman. Diamanahi mengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Yang alhamdulillah sudah 30 santri lebih. Yang ketika didirikan 2014-an 30 santri lebih sudah kita telurkan 30 juz. Bapak Ibu, 30 juz, mboten juz alpukat, juz apel, melon. Syarat lulus Ibnu Juraimi tersebut mendapatkan syahadah mutqin. Quran yang mutqin tersebut harus bisa membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mboten Al-Fatihah dan An-Nas. Kalau Al-Fatihah dan An-Nas kopong niku. Kula diamanahi mengampu pondok pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi yang dibawa naungan PDM Yogyakarta. Selain itu kami juga ditugaskan Bupati Sleman untuk ngimami di Masjid Agung Sleman. Di samping aktivitas-aktivitas yang lain. Aslinya dari Jawa Timur, Bapak Ibu. Asli kula Jawa Timur, Tuban. Cukup nggih perkenalipun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Syawal penghujungnya. Yang Syawal tersebut terambil dari kata syawwala, yushawwilu tashwilan. Artinya irtafa'a yartafi'u irtifa'an. Naik atau meningkat. Naik atau meningkat. Semuanya ekor binatang itu menghadapnya ke bawah. Panjenengan tingali. Ekor kerbau ke bawah, ekor sapi ke bawah, ekor kambing ke bawah, ekor onta ke bawah. Tapi ada satu ekor binatang yang terangkat ke atas, tidak akan ke bawah. Ekor nopo? Ekor kala jengking. Kala jengking tersebut bahasa Arabnya di kamus syawwalatun. Kebiasaan para sahabat ketika bertemu di momen Syawal pembukaan, mereka bersalaman
dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kalian seluruhnya di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan niku madrasah keimanan. Ramadan niku benteng akhlak. Banyak pelajaran-pelajaran teng Ramadan. Mari kita merenung Bapak Ibu, sudah berapa kali kita mendapatkan Ramadan? Kalau yang umurnya 30 tahun, kira-kira baliknya 15 tahun, 15 kali mendapatkan Ramadan. Kalau yang umurnya 40 tahun, mendapatkan Ramadan berapa kali? 25 kali. Kalau yang umurnya 50 tahun berapa kali mendapatkan Ramadan? 35 kali. Kalau yang umurnya 60 tahun berapa kali mendapatkan Ramadan? 45 kali dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, sudahkah Ramadan tersebut memperilaku kita? Ataukah kita yang memperilaku Ramadan? Artinya ibadah kita, akhlak kita, kebiasaan-kebiasaan baik tersebut hanya ketika bulan Ramadan. Ketika Ramadan tersebut lewat, wes bablas angine. Salatnya tidak dijaga, tilawahnya lupa, kemudian jamaahnya tersebut diundur-undur dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa melebihi, minimal Bapak Ibu mempertahankan. Maka judul tabligh akbar kali ini adalah peradaban mulia, buah dari Ramadan. Karena di dalam Ramadan tersebut banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalamnya. Ramadan tersebut benteng akhlak dan sekolah keimanan. Akan kita jelaskan satu persatu apa itu buah pelajaran Ramadan. Kalau Ramadan kita benar, ada bekas setelahnya, ada buah setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wa saddaqa fasanu yassiruhu. Surat apa? Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Quran. Beres, mesti bener ya. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang a'ta, memberi, dermawan, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik. Pahala yang terbaik tersebut surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan permudah baginya jalan menuju kemudahan. Jalan menuju kemudahan niki Bapak Ibu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lain, maksudnya jalan kebaikan. Jalan kebaikan. Karena seseorang itu kalau dia terbiasa baik, hidupnya ayem Bapak Ibu. Hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang terbiasa menerjang perintah Allah tidak akan bahagia di dalam hidupnya. Hidupnya akan gersang. Maksud ayat ini, seseorang yang dia tersebut berbuat baik, tanda diterima amalan tersebut ada bekasnya setelahnya, yaitu membuahkan perbuatan baik setelahnya itu. Maka haji itu ada dua. Ada haji mabrur, ada haji mabur. Orang yang hajinya mabur belum tentu mabrur. Tetapi orang yang hajinya mabrur sudah pasti mabur. Haji mabrur, Bapak Ibu, haji mabrur bukan mabur. Itu akan tampak setelah haji tersebut ada bekasnya. Sami kalih Ramadan, sami kalih amal kebaikan yang lainnya. Itu ada bekas setelahnya akan semangat melakukan kebaikan.
Apa buah bekas Ramadan? Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, buah bekas Ramadan tersebut buah keikhlasan. Buah keikhlasan. Ikhlas itu amalan yang dituntut oleh Allah setelah tauhid. Amalan yang diperintahkan oleh Allah setelah tauhid. Ketaatan terbesar itu tauhid. Tidak ada yang melebihi tauhid. Dan setelah tauhid niku ikhlas, Pak. Niku ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina dina terus hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Teng surat napa? Nah, ini ngerti alhamdulillah. Demo surat napa? Tadi surat apa? Nah, buatan Al-Qur'an saja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Wa ma umiru," tidaklah mereka diperintahkan melainkan illa liya'budullah, menyembah beribadah kepada Allah. Niki tauhid. Mukhlishina lahuddin, ikhlas memurnikan hanya semata-mata kepada Allah. Bapak Ibu, salat itu bisa dilihat ada potensi riya tidak, Pak? Di dalamnya bisa tidak? Bisa. Misalkan biasanya salate entul-entul, jendit-jendit, gobek-gobek, mencolot, copot. Tetapi karena ada di belakangnya itu mertuanya, apa wae apalane diwaca. Amma tasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Biasanya bismillah itu biasa bacanya. Tapi karena ada mertuanya Bapak Ibu, macane bismillahirrahmanirrahim. Tuwim enggak selesai. Amai tasalun diwaca, an-naziat diwaca, abasa diwaca, sampai An-Nas apalane entek. Ganti gandeng apalan Quran wis entek. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli, man shoma ramadhana." Apalan hadis. Ganti apalan hadis. Apalan hadis wis entek diganti Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1000 kacau kabeh salate dadine. Nah, niki ada potensi riya salat tersebut bisa. Zakat, infak. Ada potensi bisa riya mboten? Bisa karena dilihat, bisa dilihat infak zakat tersebut bisa. Haji apalagi? Orang yang haji kadang undang tetangganya tersebut, kalau dia tidak pandai menjaga hati, khawatir riya karena manusia tersebut. Sementara puasa niku mboten saged jenengan riya. Aduh Kang aku poso, Masya Allah kencot, padahal ning omah wis mangan 3 mangkok. 3 mangkok bakso, 3 mangkok soto. Dia tahu tidak kalau orang tersebut puasa atau tidak? Tidak tahu. Yang tahu sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, pelajaran ikhlas Allah melatih ketika Ramadan. Seharusnya kalau Ramadan kita benar, niku membuahkan buah ikhlas. Ada bekas ikhlas setelahnya. Dan ikhlas ini syarat nomor 1 diterimanya amal. Tanpa ikhlas tidak akan diterima amal tersebut. Nomor 1. Napa? Ikhlas. Nomor 2, Bapak Ibu sekalian, buah Ramadan tersebut seharusnya membuahkan bekas kula lan panjenengan sedaya buah mutabaah. Napa? Mutabaah. Ramadan itu melatih kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip ketika Ramadan, puasa dan amalan-amalan ibadah yang lain harus mutabaah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang tersebut ikhlas pakai ikhlas. Tetapi di dalam beramal tersebut sembarangan,
ngawur Bapak Ibu, berpuasanya ngawur tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teng Bondowoso niku enten aliran menghebohkan bahwa ketika puasa itu boleh rokokan. Boleh rokokan. Alasannya karena rokok tidak mengenyangkan. Ditokno kok. Niku gundulmu. Ngawur Bapak Ibu. Padahal bahasa Arabnya rokok tersebut syirbud dukhon, minum asap, minum asap. Meskipun panjenengan makannya tersebut makan nekeran, teng mriki napa kelereng, Pak. Kelereng mengenyangkan tidak? Tidak, malah membahayakan. Panjenengan sengaja makan kelereng tersebut batal. Meskipun tidak mengenyangkan, jenengan maem batu sengaja di bulan Ramadan batal. Allah bersabda, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitrah wa akhirus sahur. Seseorang tersebut senantiasa di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Selama Ramadan, Bapak Ibu, kita dilatih untuk taat berpuasa tersebut. Sekarang berenang batal ke poso mboten? Halo? Tergantung berenang ya, Pak. Nek mangap terus sengaja. Nah, berenang tidak membatalkan. Kalau ada sedikit sisa, yang sisa tersebut susah untuk dihindari dan tertelan, Bapak Ibu, batal ke mboten? Mboten. Karena tidak bisa dihindari. Sedikit. Kalau satu upone begini, nah itu baru batal. Upone wakil segini, ini baru batal. Ramadan itu melatih untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Bapak Ibu pentingnya berilmu sebelum beramal. Al ilmu qabla al-amal. Ilmu itu terlebih dulu sebelum beramal. Kita harus sesuai prinsip yang diajarkan Nabi, melihat kepada 6 hal. 6. Niki panjenengan harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan oleh para ulama. 6 ini apa saja? Panjenengan perhatikan supaya nanti setelah ini paham. 6 ini harus sesuai. 1. Harus sesuai sababuhu, sebabnya. Sebab mengerjakan amal tersebut harus sesuai. Orang masuk masjid, sholat nopo? Tahiyatul masjid. Sebabnya karena apa? Karena masuk masjid. Tapi panjenengan masuk pendopo, sholat tahiyatul pendopo, betul tidak? Niku sholat nopo. Tetapi kalau diingatkan, sholat kok dilarang? Bukan sholatnya, tetapi sebabnya yang tidak benar. Ketika musim kemarau, sholat nopo? Istisqa. Sholat istisqa. Kalau ketika musim kemarau, manggil pawang udan. Rara. Remote di alam, di langit itu milik Rara. Dan di langit ada banyak sahabat-sahabat Rara. Ini ku gundulmu male Bapak Ibu. Wong dia enggak jilbaban dan sebagainya. Banyak yang melenceng dari Islam tersebut. Dari mana dia mengatakan seperti itu? Dan niku dukun. Dukun. Seseorang yang mendatangi dukun bertanya saja Bapak Ibu, tidak dia itu percaya, cuma bertanya tentang hal ghaib. Lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Apalagi dia membenarkan, bertanya berita ghaib plus membenarkan. Rasulullah mengatakan, man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqa bihi faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang dukun atau peramal dan dia bertanya plus membenarkan, maka dia telah kufur terhadap yang diturunkan olehmu Muhammad. Sebabnya harus sesuai Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sebab, ya. Yang kedua harus sesuai adaduhu, adatnya, bilangannya. Salat maghrib pinten rakaat? Niku. Salat isya
Kalau sholat subuh 8 rakaat angsal boten angsal. Alasannya biar sekalian senam. Rukuknya lebih banyak, sujudnya lebih banyak. Ditolak amalan tersebut karena sebabnya tidak sesuai. Sami kali zikir tersebut kalau khusus jangan diumumkan. Sebaliknya kalau umum jangan dikhususkan. Misalkan Nabi niku membaca astagfirullah tidak membatasi. Jenengan bebas. Zikir bismillah bebas Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim boten dibatasi. Kecuali kalau ada dalil. Misalkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi" 100 kali. Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Khottat lahu khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahar. Kesalahannya terhapus meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi. Sami-sami. Niku 100 kali Allah hapus kesalahannya. Itu ada dalil khususnya. Tetapi kalau bacalah basmalah 11.111 kali. Niku pundi hadisnya. Enggak ada yang mengkhususkan, apalagi di bawahnya ada tambahan jangan bernafas ya. Insyaallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Berat nih syaratnya Bapak Ibu. Yang ketiga, harus sesuai dengan jinsuhu, jenisnya. Amalan harus sesuai dengan Rasulullah dari jenisnya. Kurban tersebut jenisnya pun jelas. Unta, sapi, kambing. Mau kambing apapun asal sejenis kambing. Mau biri-biri, mau kambing gibas, mau kambing ingkang kartun niku kambing nopo? Adik-adik. Sondersip niku kambing nopo niku? Niku angsal. Boleh. Asal kambing dan sami kali sapi, kerbau, angsal. Kerbau itu boleh. Tapi kalau ada jamaah kurban teng Masjid Baitur Rahman bawanya kuda. Mboten angsal. Karena dulu sudah ada kuda dan tidak ada sahabat niku kurban kuda. Apalagi ditambahi nil. Niku malah bid'ah malih Bapak Ibu. Kuda nil. Enten jamaah ibu-ibu kurban kali ketua takmir Masjid Baitur Rahman. Saya kurban Pak Ketua Takmir. Kurban apa Pak? Kurban perasaan. Niku malah keliru malih. Niku bid'ah malih Bapak Ibu. Mboten angsal. Jenisnya harus sama jenisnya. Yang keempat, harus sesuai kaifiyatuhu, caranya. Caranya. Wudu itu caranya jelas boten? Dimulai dari kumur, diakhiri dengan membasuh kaki. Ya niat itu dengan kumur basuh tangan jamaah sekalian maksudnya. Ya bismillahirrahmanirrahim, niat di dalam hati. Diakhiri dengan membasuh kaki. Boleh tidak dibalik, diawali dengan membasuh kaki, diakhiri dengan kumur. Nggak boleh. Karena urutannya niku sudah jelas. Salat nggih pun jelas, haji nggih pun jelas. Jenengan kreatif diwolak-walik mboten angsal kecuali dengan dalil yang jelas. Niku harus sesuai. Yang kelima, jamaah sekalian, harus sesuai waktu. Salat niku pun jelas. Puasa waktunya nggih pun jelas. Kok ada orang salat zuhur jam 10. Diterima mboten? Mboten. Karena Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu sudah ada waktu-waktunya. Enggak boleh sakarepe dhewe. Waktunya sudah jelas. Begitu juga puasa. Maka menurut ijma' yang kuat dari para ulama, seseorang yang puasa enggak ada uzur. Dia saenake dhewe batal begitu. Saya enggak puasa hari ini, Ramadan. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena dia saenake dewe. Meskipun dia bayar berlipat-lipat enggak boleh, kecuali ada
uzur, kecuali ada uzur Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir keenam itu harus sesuai tempat. Haji niku di mana? Di Mekah. Kali di Muzdalifah, di Mina, tempat-tempatnya jelas. Enten tiang Wonoyoso, Wanayasa ya Pak. Wong Jawa Wonoyoso. Di sini Wanayasa. Bangun Ka'bah teng Wanayasa, terus tawaf teng mriku kajine pindah teng Wanayasa, boleh mboten? Mboten boleh, karena tempatnya pun jelas. Jadi puasa ibadah niku harus sesuai 6. Dan kita dilatih ketika Ramadan kemarin harus dengan ilmu. Kalau buah Ramadan itu ada bekasnya, insya Allah akan terbawa selepas Ramadan, menjadikan kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jemaah sekalian, buah Ramadan tersebut sabar, buah kesabaran. Karena puasa itu secara bahasa al-imsak. Sabar juga menahan secara bahasa, jemaah sekalian. Sami kalih poso. Selama berpuasa kita sabar. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menahan dari 3. Karena kesabaran niku ada 3. Sabar menurut para ulama, Ibnu Roja dan para ulama yang lain 4, ada 3, ngapunten. Ada 3. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar mendapatkan cobaan dari Allah. Ketiga-tiganya ini ada pada ibadah puasa Ramadan. Ada pada ibadah puasa Ramadan. Hanya ada pada ibadah puasa Ramadan Bapak Ibu. Tidak ada pada ibadah yang lain yang lengkap 3-tiganya. Yang lengkap 3-tiganya. Selama berpuasa sabar melaksanakan perintah Allah. Bahkan hal yang boleh dia jauhi. Makan minum hukumnya napa? Mubah, boleh, tetapi dia tinggalkan terlebih dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Nggih sami hal-hal yang dilarang ketika puasa tersebut dia sabar. Sabar menerima cobaan dari Allah, sabar menahan lapar dan haus dahaga. Semuanya ada ketika ibadah Ramadan. Ketiga sabar ini yang berat pundi Bapak Ibu? Jenengan milih. Ketiga sabar ini yang berat pundi? Halo? Yang berat mana? Mesti kebanyakan milih cobaan nggih. Padahal ini menurut ulama lagi Bapak Ibu. Di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi karangan Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan sabar itu dilihat dari perbuatan atau upaya untuk bersabar. Justru yang paling berat nomor 1 Bapak Ibu. Nomor 1 yang berat. Sabar menjalankan perintah Allah. Kalau dilihat upaya untuk bersabar, sabar menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah niku dibutuhkan 2 upaya. 2. Yang pertama menahan diri. Yang kedua melelahkan diri. Menahan diri. Nek mboten menahan diri salate nun Allahu Akbar. Tapi mboten angsal nun niku mboten satu ayat niku. Dereng 1 ayat. Nun wan qadami wa ma yasturun. Itu baru 1 ayat. Allahu Akbar. Teng Masjid Baitur Rahman niki seneng surat sing pendek napa dawa? Ya mesti sing pendek. Berarti perlu berlatih sabar Bapak Ibu. Enten imame maca dawa saithik niku dirasani ning atine. Imam kemenyek.
Imam wah keton aku salat ning kene niku dari takbir sampai salam grundel terus. Masya Allah. Berarti sabar apa mboten? Mboten sabar. Maka orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, niku kedah sabar menahan diri. Harus sabar menahan diri. Membaca Quran butuh sabar. Baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angope ping 17. Wah. Ngantuk. Orang ngantuk maca Quran dadi ngantuk. Tapi maca Al-Quran mboten ngantuk. Iklan cilik ning pojok tentang jual beli rumah kalih mobil diwaca ning koran. Padahal orang duwe duit. Gawe tuku omah atau mobil ora duwe duit diwaca, tapi maca Al-Qur'an ora betah. Berarti kalau dia ngantuk langsung ditutup. Shadaqallahul azim. Mboten sabar. Harus sabar Bapak Ibu. Menjalankan perintah Allah itu kudu sabar, menahan diri. Yang kedua melelahkan diri. Dia harus lelah, sabar. Nomor kali baru sabar dilihat dari upaya. Yang kedua, yang berat itu sabar menghindari larangan Allah. Sabar menjauh dari larangan Allah. Niku nomor kali. Karena menghindari larangan Allah, niku hanya dibutuhkan satu upaya. Satu upaya mawon, yakni cukup menahan diri. Maksiat niku mboten usah jenengan golei. Terkadang ada di depan mata kita. Allah menguji maksiat tersebut. Apakah engkau kuat atau tidak? Kalau engkau kuat berarti sabar. Ketika teng lampu merah, enten sing tangklet kadang Pak jamaah niku rodok nakal takoke. Kali kula. Ustaz kalau di lampu merah pas poso katanya kalau pandangan pertama itu rezeki. Jadi tak delok terus. Mbak-mbak sing pakai ini you can see. You kamu can dapat si melihat kel bodel niku tak omong gundulmu. Maksudnya pandangan pertama itu rezeki langsung dipalingkan, boten sengaja. Tapi nek didelok terus iku 1 2 3 4 5. Itu tidak hanya pandangan pertama tapi berkali-kali. Makanya menahan dari bermaksiat kepada Allah Bapak Ibu niku juga sabar. Harus sabar. Yang ketiga baru sabar dilihat dari upaya yang berat niku menerima cobaan Allah. Justru nomor 3. Karena cobaan niku pasti terjadi tidak? Halo. Cobaan niku pasti terjadi tidak di dalam hidup kita? Pasti, niku tidak akan tidak. Jenengan pasti mengalami hari-hari yang sedih di dalam hidup. Tidak akan jenengan seneng terus, gak akan. Terus sedih terus juga tidak akan. Allah pergilirkan. Maka ketika orang tersebut mendapatkan cobaan, pilihannya hanya satu Bapak Ibu. Harus sabar. Tidak ada pilihan yang lain. Ada yang lebih tinggi dari sabar ketika mendapatkan cobaan. Mbokne sabar. Mboten maksud kula ridho. Yang paling tinggi tingkatan sabar niku ridho. Dia ikhlas total kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Niki paling tinggi tingkatannya dari sabar. Ridho boten wajib, tetapi sabar wajib ketika mendapatkan cobaan. Jelas napa boten? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu melatih yang ketiga, buahnya kesabaran di dalam 3 hal. Sekarang sabar dilihat dari kemampuan orang itu untuk bersabar. Kemampuan orang itu untuk bersabar. Tadi dilihat dari upaya untuk bersabar. Sekarang sabar dilihat dari kemampuan orang itu untuk bersabar. Maka niki relatif. Relatif. Ada orang yang moco sehari 5 juz itu ringan. Tahajud 11 rakaat niku ringan. Ada orang yang baca Quran, zikir, sergap. Tetapi Allah uji dengan maksiat, dia tidak sabar.
Ada yang Allah uji dengan musibah, dia tidak sabar. Maka sabar jika dilihat dari kemampuan orang itu untuk bersabar, jawabannya relatif, terlalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar identik dengan puasa. Pahalanya orang yang berpuasa tersebut tidak terbatas, karena sabar itu tidak terbatas. Jawabannya itu. Pahala sholat jamaah jelas napa mboten? Jelas. 27 dalam hadis yang lain 25 derajat. Pahala baca Quran jelas napa mboten? Jelas. 1 huruf 10. Pahalanya orang yang mengiringi jenazahnya saudaranya dari mensolatkan sampai mengantar ke liang lahat. Jelas napa mboten? Jelas. 2 qirot. 1 qirot, 1 gunung Uhud. Pahala puasa tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu ibadah kesabaran dan sabar itu tidak terbatas. Pahalanya puasa tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang dilipatkan pahalanya tanpa batas. Buah Ramadan niku buah kesabaran Bapak Ibu. Jenengan sabar dalam 3 hal. Itu kalau Ramadan benar kita lakukan, ada buah kesabaran. Yang keempat, jamaah sekalian, Ramadan itu membuahkan buah mencintai Quran. Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Lebih khusus malam diturunkan Al-Quran. Malam napa? Lailatul Qadar. Ketika Ramadan semuanya tadarus, hatam Quran, maka di luar Ramadan jangan sampai ditinggal ngajinya, baca Qurannya. Karena Ramadan itu ngajarkan cinta Quran Bapak Ibu. Ramadan bulan diturunkannya Quran. Itu ada berapa huruf? Ada yang pernah hitung? Ngacung. 1 halaman pernah hitung berapa huruf? Saya pernah hitung. Nek ora percaya hitungan dhewe jamaah. 19. Tapi 1 halaman 15 baris ada berapa huruf, Mbah? 141 Al-Fatihah. 1 halaman nate ngitung? 1 halaman. 1 halaman? 1 halaman itu 500 lebih huruf. Panjenengan hitung. 1 halaman yang isinya 15 baris itu ada 500 lebih huruf. Beda-beda 1 halaman. 1 huruf pahalanya berapa? 10. 550 dikali 10 berapa? 5.500. Itu 1 halaman pahalanya. Kalau 1 juz jenengan woco berapa? Sekarang hitung-hitungan ben semangat maca Quran. 5.500. 1 juz ada 20 halaman. Dikali 20 pinten? Bingung toh? Bingung. Baru 110.000. 110.000 niku 1 juz. Sekarang jenengan hatam Quran dikali 110.000 dikali 30 pinten? 3.300.000 pahala. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin melipat gandakan pahala, nasihat dari kula, jenengan sregep maca Quran. Itu cara yang paling cepat melipat gandakan pahala. Jenengan paham ora paham, dapat pahala tidak? Dapat. Jenengan ngerti bahasa Arab tidak ngerti bahasa Arab, dapat pahala tidak? Dapat. Ada banyak di situ keberkahan bersama Quran. Ramadan itu mengajarkan kepada kita buah keempat, dekat dengan Al-Quran. Niki nomor sekawan. Nomor setunggal dewa apa? Nomor setunggal. Tadi apa nomor 1? Ikhlas. Nomor kali nopo? Ittiba. Nomor 3 nopo? Sabar. Nomor 4 nopo? Mencintai Quran. Yang kelima, Bapak Ibu, Ramadan itu ada buahnya. Setelahnya ada bekasnya. Nomor 5, Ramadan mengajarkan kepada
kedermawanan atau kasih sayang. Selama Ramadan kita semuanya dilatih untuk dermawan jamaah sekalian. Ngapunten, yang paling enak niku rasa nopo? Rasa yang paling enak? Rasa bayar. Rasa nopo? Rasa bayar. Tetapi selama Ramadan seseorang tersebut dipaksa Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, diprovokasi dalam kebaikan, dalam artian untuk menyediakan takjil, suka mentraktir teman. Pahalanya seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun Bapak Ibu. Ngapunten, orang yang pelit jamaah sekalian itu tidak disukai oleh orang meskipun sesama orang pelit. Wong iku mau medit banget, Masya Allah, medit. Padahal dekne yo medit, Masya Allah. Jadi sesama orang medit tidak saling senang. Kucing wae ora seneng Bapak Ibu kalau wong medit. Kucing. Ada orang itu maem, kucing ngenteni, ora popo, ora entuk daging dikremus. Kucing gedek-gedek. La ilaha illallah. Ora apa-apa rantuk ndase, sing penting entuk rine. Bareng sampai rine dikemah-kemah. Kucing innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ora entuk popo. Dan Ramadan itu ngajarkan dermawan Bapak Ibu. Makanya dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kepada kedermawanan, kasih sayang. Karena seluruhnya ketika puasa sami-sami merasakan lapar. Nggih napa mboten? Tiang kaya lapar, tiang miskin juga lapar. Semuanya lapar, semuanya haus. Ini pesannya Imam Malik kepada murid beliau Imam Syafi'i. Imam Malik ini ngajar hadis, mendiktekan hadis 18 hadisan, 18 hadis. Di antara muridnya beliau yang junior niku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nulis tanpa pakai buku, begini nulisnya. Bapak Ibu, ini perlu dilatih adik-adik, dicontoh. Bisa enggak nulis enggak pakai buku begini, terus kalau habis diwalik meneh, walak-walik. Sehingga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ini menarik hati gurunya. Didelok, iku koyokane ora tenanan belajarnya, main-main. Imam Syafi'i niki miskin adik-adik, enggak punya bapak ketika kecil, yatim, sehingga untuk beli buku enggak punya. Makanya nulisnya itu pakai tangan. Ketika selesai pelajarannya Imam Malik dipanggil, "Ta'al ya ghulam. Min aina anta?" Dari mana engkau? Saya dari Ghaza, Filistin. Dari Ghaza, Palestina. Imam Syafi'i dari Palestina. Saya perhatikan engkau ketika thalabul ilmi main-main, karena begini, nulisnya pakai tangan, pakai ludah. Terus setelah itu Imam Syafi'i mengatakan, "Tidak wahai guru, saya tidak main-main, tapi saya nyatet yang jenengan dektekan." 18 hadis yang didektekan oleh Imam Malik lengkap dengan sanadnya, an fulan, an sampai 18 beliau bacakan dengan hafalan di depan guru beliau. Imam Malik pun kagum dengan kecerdasannya Imam Syafi'i, dengan otaknya yang brilian tersebut. Dipeluk Imam Syafi'i tersebut dengan mengatakan, "Ittaqillah, bertakwalah engkau wahai pemuda, fa innahu sayakunu laka sya'nun." Kamu akan jadi orang besar. Syaratnya nopo? Bertakwa, jauhi maksiat, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik belajarnya akan dipermudah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan akan diberikan urusan yang mudah oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Terakhir, paling akhir, buah Ramadan itu yang terakhir, yang ketujuh jamaah sekalian, mengajarkan kepada
istiqomah. Itu yang paling penting. Buah Ramadan niku yang terakhir istiqomah. Nabi SAW bagaimana menyontohkan ketika Ramadan, beliau di 10 hari yang pertama rajin, tekun. Di 10 hari yang kedua tekun. Di 10 hari yang ketiga semakin tekun. Justru beliau semakin serius di 10 hari yang terakhir, di finalnya penghujungnya Ramadan. Niki mengajarkan kepada kita jamaah, kalau kita bertambah umur, bertambah usia kita, di akhir usia kita tersebut jangan sampai kepleset. Jangan sampai di akhir usia kita tersebut terlena dan menjadikan kita su'ul khotimah. Sami kali Ramadan. Ramadan finalnya di akhir yang menentukan. Salat gesami, salat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama baik, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga batal. Yang dihitung yang mana? Yang batal. Baik ketika di awal mantan santri, mantan ustadz, mantan kiai, tetapi di penghujungnya su'ul khotimah, yang dihitung yang mana? Yang su'ul khotimahnya ini. Makanya Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhir penghujungnya niki loh Bapak Ibu. Ramadan itu mengajarkan penghujungnya harus husnul khotimah. Idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau sungguh-sungguh wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Bapak Ibu, kalau di Ramadan itu ada puasa, di luar Ramadan dia ada puasa, jenengan teruskan buah Ramadan tersebut istiqomah. Enten puasa Syawal, enten puasa Senin Kamis, enten puasa Ayyamul Bid, dan kalau masih kurang ada puasa Daud. Kalau di Ramadan ada salat tarawih, di luar Ramadan ge enten salat tahajud kalau dilakukan setelah tidur. Kalau dilakukan sebelum tidur, salat lail secara umum. Kalau di Ramadan tersebut ada baca Quran, maka di luar Ramadan pun ada baca Quran. Jangan ditinggalkan. Istiqomah niku berat, yang ringan niku istirahat, jemaah sekalian. Yang ringan niku istirahat. Maka kita senantiasa berdoa. Yang Imam Hasan Al-Basri sering doa-doa ini. Allahumma anta rabbuna, sami-sami. Allahumma anta rabbuna warzuqna istiqamah. Allahumma anta rabbuna warzuqna istiqamah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami, rizkikan kepada kami, anugerahkan kepada kami istiqomah. Kita doa seperti itu terus. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian jamaah sekalian, buah Ramadan. Semoga kita semua bisa meneladaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.